sebenarnya simulasi CAT ini, kalau istilah simulasi oke, boleh-boleh saja, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah bentuk pembelajaran ya, teknik bagaimana menghadapi ujian CAT ya di setiap momen berkaitan dengan seleksi untuk masuk, baik itu CPNS, TNI Polri ya, baik perwira maupun bintara dan tamtama, itu juga melalui testing ini, seleksi melalui CAT gitu ya. Jadi tidak semua anak-anak kita, tidak semua honorer yang ada di Kabupaten Raja Ampat ini bisa menggunakan komputer dengan baik, sehingga di saat ada pertemuan antara seluruh kepala kepegawaian ya, membidangi kepegawaian kabupaten kota se-Papua Barat di Manowari beberapa waktu yang lalu, kami sepakat gitu ya, minta pertimbangan dari BKN Regional 14 Manowari, Ibu Hera ya. Jadi beliau menyetujui dan pada saat ini penjadwalannya ke kabupaten kota. Tujuan dari kegiatan ini adalah BKD melalui BKPSDM Kabupaten Raja Ampat memberikan semacam teknik bagaimana menghadapi ujian CAT itu sendiri. Karena saya mencoba di Manowari, di saat simulasi dilakukan di kantor BKN Manowari, saya yang setiap hari memegang laptop ya dan komputer saja, saya agak kaku menghadapi uji coba itu, CAT itu. Sehingga sekali lagi ini menjadi bentuk pelajaran bagus gitu ya. Bagi saya ini bimbingan belajar gitu, bagaimana mengisi soal-soal dengan batasan waktu, jumlah soal yang banyak dengan batas waktu tertentu, sehingga butuh teknik-teknik tertentu. Sehingga kita coba untuk mendatangkan narasumber gitu ya, atau orang yang tahu tentang CAT ini, bisa mengoperasikan cara-cara pengisian soal-soal di CAT ini. Kita datangkan dari BKN untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita di sini. Belajar dari pengalaman sebelumnya, contoh seperti P3K guru. Peserta kita, formasi kita cukup banyak, 500-an. Ya, peserta 300-an, yang lolos hanya 100-an. Nah, mereka yang lolos ini bukan, mereka yang tidak lolos ini bukan karena bodoh atau mungkin lebih kurang pintar dengan yang lulus, tidak. Tetapi kesimpulan kami adalah mereka yang tidak lolos ini karena ada juga tamatan-tamatan sekolah tertentu yang betul-betul gagap teknologi. Ya, mereka tidak bisa menggunakan komputer. Mau saja nggak bisa dipegang, nah, itu persoalan. Jadi sehingga kami hadirkan tim ini dengan tujuan, ini niat baik Bapak Bupati ya, melalui BKPSDM untuk bagaimana mendidik honorer-honorer yang ada di kabupaten kota ini, baik instansi otonom maupun vertikal. Seperti di KPU itu juga ada honorer. Mereka menyurati kami untuk mengikutkan, kami ikutkan. Sehingga sekali lagi jika batas waktunya memungkinkan, dari umum pun boleh. Nah, tetapi ini kita utamakan, prioritas kami adalah teman-teman honorer yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ada juga penerimaan khusus untuk P3K, guru dan kesehatan, yang jumlahnya cukup fantastis, di atas 1.000. Di atas 1.000. Nah, ini kan seleksi. Jadi bukan formasi 1.000 sekian, 700 sekian, 704, saya lupa berapa ya. Pokoknya sekitar 1.000-an lebih, di atas 1.500. Ini juga butuh seleksi. Kami khawatir adalah formasi yang banyak ini, tetapi karena ketidakmahiran kita di dalam mengoperasikan bagaimana tes melalui CAT itu, ya, komputer akses tes itu, kalau kita tidak bisa lakukan itu, berarti formasi kita bisa hilang, karena jumlah yang banyak itu bisa hilang karena ketidaktahuan ya, ketidakmampu orang adik-adik ini untuk bagaimana caranya, bagaimana lihai, bagaimana cepatnya untuk bisa mengisi soal-soal di CAT. Itu kira-kira. Bimbel ini sekali lagi bukan saja untuk seleksi CPNS di Pemda. Bimbel ini bermanfaat juga untuk adik-adik yang nanti ikut seleksi lain. Ya, dengan metode CAT. Karena sama aja, sama, seluruh Indonesia sama. Sehingga bagi adik-adik yang ingin, selain kan mungkin hasrat untuk masuk PNS juga, itu tidak semua orang. Bisa saja saya mau ingin jadi TNI misalnya, saya mau ingin jadi Polri, atau saya mau jadi pegawai keuangan atau pajak dan lain sebagainya, boleh datang jika memang waktu memungkinkan, diatur oleh panitia sehingga bisa ikut bimbel ini atau simulasi CAT ini. Itu kira-kira.
kalau simulasi atau bimbel CAT ini sendiri pertama kali ini kah atau sudah pernah dilakukan sebelumnya Pak? Kalau kami di waktu-waktu sebelumnya kita himbau karena kita tidak punya tempat. Ya tidak punya juga narasumber yang berkompeten, sehingga kami himbau untuk ke perwakilan di Sorong. Perwakilan BKN kan ada di Sorong, kantor perwakilannya, dan mereka menyediakan waktu itu. Tapi kan himbauan ini kita tidak tahu semua ikut apa enggak, atau berapa persen sih yang ikut, karena mereka harus turun dengan biaya sendiri. Tetapi dengan kita laksanakan secara terpusat di bawah BKPSDM ini, pemerintah daerah melalui Pak Bupati melalui BKPSDM menyiapkan tempatnya, ya menyiapkan tenaganya. Jadi mereka tinggal datang. Yang tidak datang, sekali lagi saya mau datang, Anda rugi kalau Anda tidak datang. Karena ini bermanfaat untuk masa depan Anda, atau mungkin teman, saudara, adik, kakak. Jika Anda paham, Anda bisa cari, tularkan ilmu itu lagi kepada saudara-saudara, teman-teman, atau kekasih Anda. Informasi yang saya dapat bukan 2 hari atau 4 hari, walaupun di surat itu 2 hari. Kita berharap ini maksimal. Saya himbau pada kesempatan ini ya, kalau ada kepala distrik, kepala desa yang dengar, guru-guru yang ada di desa biasanya kalau di desa itu banyak guru. Ada guru-guru honor yang ingin mengembangkan atau ingin berminat menjadi guru, baik di jalur CPNS maupun P3K. Mohon kiranya dihimbau atau diinformasikan untuk mereka bisa datang ke WSI. Tapi melalui kepala distrik segera melaporkan, sehingga kepala distrik via WA. Sekarang ini di desa-desa juga sudah ada WA. Kepala desa juga bisa WA, kirim aja. Ya semoga nomor HP-nya Sekda juga ada, atau Ibu Kepala BKPSDM juga ada, atau stafnya, sehingga hubungi saja. Saya tahu bahwa guru-guru itu punya kontak person di kepegawaian, sehingga mereka bisa hubungi melalui kontak person yang ada di sana. Daftarkan saja, nanti diinventarisir oleh BKPSDM, insya Allah bisa diikutkan, insya Allah. Kira-kira kapan Pak mau dilaksanakannya untuk bimbel CAT ini? Mulai start hari Senin. Mulai start hari Senin? Hari Senin, 26, tanggal 26. Tanggal 26 ya? Ya, sekarang ini kita lagi daftar-daftar, inventarisir untuk didaftar. Lagi daftar sekarang. Ya. Kalau dilihat sih sudah banyak sekali, membludak sekali. Banyak sekali, bisa lebih dari 2.000 nampaknya ya. Kalau sebenarnya 2.000 ini apakah memang bisa difasilitasi untuk pelatihan ini Pak? Ya satu-satunya cara, mesti kami kontak kepala BKN regional. Ya mungkin minta waktu tambah, tapi semoga saja kabupaten lain belum terjadwal. Yang jadi persoalan adalah kita bisa dapat kuota waktu 4 hari. Belum selesai, kita ingin minta, tapi kalau sudah terjadwal di kabupaten kota lain, nah ini persoalan. Ya, semoga saja bisa terselesaikan. Nanti kita carilah cara-cara seperti apa kalau bisa selesai. Bicara tentang fasilitas nih Pak, ya kira-kira nanti tempatnya di mana nih Pak? Ya ini persoalan. Nah, ini persoalan yang sudah dijawab juga oleh Kepala BKPSDM. Tadinya kita berharap pemerintah daerah menyiapkan ya perangkatnya. Kami juga siap, hanya waktunya sudah sangat mepet. Sehingga kita masih meminjam di SMP. Ya, salah satu SMP di WSI, kita pakai ruangannya. Tetapi target kami insya Allah, dan Bapak Bupati juga sudah memberikan sinyal ya, mungkin tahun depan kita siapkan perangkatnya bila perlu ruangannya. Ya. Karena ini kan bukan untuk kami sebenarnya, bukan untuk pemerintah daerah sebenarnya, ini untuk generasi berikut. Ya, ASN dan lain-lain, generasi Raja Ampat yang mau mengabdi. Ya, baik di TNI Polri maupun aparat sipil negara. Sehingga ini menjadi penting bagi kami, dan Bapak Bupati memberikan persetujuan yang luar biasa. Beliau merespon dengan sangat positif. Sehingga harapan kami di anggaran tahun 2023, ya mungkin kita bangun bangunannya sekaligus peralatannya. Ya sudah, kita ini kan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, generasi Raja Ampat berikutnya. Jadi nggak apa-apa. Kalau kita sudah punya alat dan kita juga bisa mendidik, ya membintek tenaganya, tenaga teknis dan kita sendiri, maka waktu itu kita bisa berikan seluas-luas kapan aja mereka datang. Ya, tapi jam kerja pastinya. Jangan sampai tidak jam kerja, nanti aparat kami sudah pulang, terus tidak terjadi. Jadi itu harapan kami, jika bangunan kami siapkan, maka orang-orangnya juga kita latih. Ya, paling tidak juga berkoordinasi dengan instansi teknis terkait seperti BKN regional dan pusat. Pak, kalau ada pelatihan bimbel CAT begini, bimbel CAT ini kan pasti banyak yang berpikir, ini ada nggak sih formasi untuk terkait penerimaan CPNS di Kabupaten Raja Ampat sendiri? Iya, berkaitan dengan CPNS ini setiap tahun
ya setiap tahun kita minta tergantung pusat ini lobby. Tapi memang kita Raja Ampat juga dapat jatah di tahun ini, dan semoga saja di tahun-tahun yang akan datang. Hanya hambatan kita di sini adalah adanya kesamaan laju data. Misalnya Kabupaten Raja Ampat sudah siap, tapi kabupaten kota lain belum siap, akhirnya terhambat. Kalau terhambat kuota tahun ini, formasi tahun ini, maka dia mempengaruhi formasi tahun berikutnya. Nah, ini persoalan. Dan persoalan ini kita bahas berulang-ulang, tapi belum beres-beres juga. Jadi satu kabupaten saja lebih cepat tidak bisa jadi ukuran. Kabupaten lain kalau belum, ya contoh ya. Harapan kami sih sebenarnya sama-sama kita seleksi. Misalnya ada tes CPNS, seluruh Papua Barat dilaksanakan secara serentak. Menghindari jangan sampai orang di Waisai atau di Raja Ampat bisa ikut tes di Sorong, orang Sorong bisa ikut tes di sini. Tetapi ada syarat-syarat khusus yang nanti dibuat, sehingga kalau kita menunggu harus seragam serentak, nanti terhambat. Sehingga harapan kami semoga saja pusat menyetujui, Bapak Bupati juga berjuang sampai harus hadir sendiri ke pusat dan lain sebagainya, supaya bagi daerah yang sudah siap, kami Raja Ampat sudah lama siap untuk segera melakukan seleksi. Nanti kan kita seleksi, kita dasari pada misalnya salah satu syarat KTP Raja Ampat. KTP itu pun masa berlaku sejak kapan? Jangan dia tahu bahwa ini ada seleksi di pindah. Kan orang pindah penduduk kita tidak bisa tolak. Seluruh Indonesia tidak bisa tolak. Itu nanti melanggar hak dia sebagai warga negara Indonesia. Jadi itu kira-kira yang mungkin nanti cara-cara yang kita buat. Kalau untuk saat ini daftarnya itu di mana Pak? Untuk simulasi CAT ini? Maksudnya kan pendengar juga yang mungkin umum ini ingin tahu. Nah, kira-kira daftarnya di mana? Langsung saja ke kantor BKPSDM di kompleks kantor Bupati. Datang saja, ada petugas di sana. Ya pasti pagi ini saya dapat informasi banyak sekali. Jadi peserta membludak, datang mendaftar berjubel gitu. Ya, semoga saja protokol kesehatannya diterapkan. Ya. Ini apa saja sih persyaratannya mungkin Pak Sekda tahu? Ya, yang penting mereka punya minat, datang dengan KTP sudah cukup. Sudah cukup. Untuk menuju ke ya saya sebenarnya berpesan ke kepala distrik yang mungkin mendengar ini, agar sebagai kepala distrik di distriknya harus mengkoordinir ini, jangan masa bodoh. Karena ini tanggung jawab generasi muda di distrik, itu menjadi tanggung jawab kepala distrik. Bagaimana caranya supaya bisa mengkoordinir, paling tidak menghimbau mereka-mereka yang generasi muda Raja Ampat yang ingin ikut seleksi tes, baik itu CPNS, TNI dan Polri maupun instansi lainnya, agar datang ke Raja Ampat mendaftar. Ya, kalaupun daftarnya belum datang, yang penting bisa mengirim datanya. Kalau kepala distrik bisa, agar mengkoordinirnya, sehingga dia bisa kirim lewat WA atau SMS juga boleh ke BKPSDM, sehingga terdaftar dan mereka harus ada di sini. Paling tidak hari Senin sudah ada di sini. Ya, sehingga saya himbau kepada kepala distrik yang mendengar siaran ini ataupun kepala desa yang mendengar, tolong informasikan ke kepala distrik agar mengkoordinir seluruh paling tidak honorer yang ada di desanya, atau para pencari kerja di desa yang mungkin ada yang tamatan SLTA, bisa juga yang tamatan perguruan tinggi ya, untuk datang ke Raja Ampat mengikuti simulasi CAT atau belajar bagaimana cara mengikuti tes melalui CAT. Karena syarat utama untuk orang lolos adalah lolos seleksi CAT. Kalau tidak lolos, biar anaknya sekda lagi nggak bisa masuk. Itu kira-kira.